to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kepemimpinan dan kekuasaan. Perkenalan, nama saya Sinta Ramadhani dan rekan-rekan saya Dera Heldiana, Febi Rahmawati, Alvanesia Pramudita, Putri Rahayu, Syakila Dwi, Gina Ale Febriani. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi sekelompok orang untuk pencapaian suatu visi atau suatu tujuan organisasi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Seseorang bisa dikatakan pemimpin yang berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkat dari keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Seorang pemimpin mempunyai ciri sebagai berikut. Teori sifat kepemimpinan adalah teori-teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendiferensiasikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Karakter yang membedakan antara pemimpin dan yang bukan pemimpin menurut Stephen R. Robbins yaitu 1. Ambisi, 2. Hasrat untuk memimpin, 3. Kejujuran dan integritas, 4. Percaya diri, 5. Kecerdasan, 6. Pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Teori-teori mengenai perilaku. Perilaku pemimpin menyangkut 2 bidang utama. Yang pertama yaitu berorientasi pada tugas, menetapkan sasaran, merencanakan dan mencapai sasaran. Seorang pemimpin dengan orientasi demikian cenderung melaksanakan peranan kepemimpinan secara aktif dalam merencanakannya, mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua yaitu berorientasi pada orang-orang, memotivasi dan membina hubungan manusiawi. Orang-orang yang kuat dalam orientasi, orang cenderung menunjukkan perhatian atas terpeliharanya keharmonisan dalam organisasi dan menghilang ketegangan jika timbul. Teori kontingensi. 1. Model kontingensi adalah teori yang menyatakan kelompok efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan para bawahan dan seberapa besar situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Mengidentifikasi gaya kepemimpinan. Fiedler meyakini sebuah faktor kunci dalam keberhasilan kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan dasar individu. Dia menciptakan kuesioner kerja yang paling tidak disukai, yaitu sebuah instrumen yang dimaksudkan untuk mengukur apakah seorang berorientasi pada tugas atau hubungan. 2. Studi kepemimpinan situasional, yaitu teori kontingensi yang menitik beratkan pada kesiapan dari pengikutnya. Teori kepemimpinan situasional fokus pada beberapa faktor antara lain tuntutan tugas, harapan dan perilaku rekan kerja, karakteristik, harapan dan perilaku karyawan, budaya dan kebijakan organisasi. Teori sedang tumbuh, yaitu suatu teori yang mendukung penciptaan para pemimpin di dalam kelompok dan di luar kelompok, para bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, tingkat perputaran pekerja yang rendah dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang autentik, etika dan kepercayaan, terdepan untuk masa mendatang, pendampingan, tantangan bagi membangun kepemimpinan sebagai atribut substitusi dan menetralisasi kepemimpinan secara online. Isu dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarah terhadap usaha-usaha semua pekerjaan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tanpa kepemimpinan atau bimbingan, hubungan antara tujuan perseorangan dengan tujuan organisasi mungkin menjadi renggang. Keadaan ini menimbulkan situasi di mana perseorangan bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya. Sementara itu, keseluruhan organisasi menjadi tidak efisien dalam pencapaian sasaran-sasarannya.
efektivitas kepemimpinan, menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. 1. Memilih para pemimpin. Proses organisasi yang harus dijalankan dengan meninjau ulang pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. 2. Pelatihan para pemimpin. Dilakukan agar dapat meningkatkan kemampuan perorangan untuk memperlihat kualitas kepemimpinan yang karismatik, mempertajam pengetahuan dan pengalaman mereka. Kunci efektivitas kepemimpinan. 1. Hubungan pemimpin anggota adalah hubungan yang berkaitan dengan tingkat keyakinan, kepercayaan, dan respek bawahan. 2. Struktur tugas yaitu tingkat penugasan pekerjaan yang diprosedurkan. 3. Kekuasaan jabatan adalah tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang pemimpin yang berkaitan dengan variabel kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan mengandung suatu potensi atau kemampuan yang belum tentu efektif jika dilaksanakan. Bisa saja seseorang memiliki suatu kekuasaan namun tidak digunakan oleh orang tersebut. Kemampuan mempengaruhi orang lain terhadap 5 jenis kekuasaan, yaitu pertama, kekuasaan yang terlegitimasi atau sah. Kekuasaan yang diperoleh sebagai konsekuensi hierarki dalam organisasi. Kedua, kekuasaan balas jasa. Kekuasaan untuk memberikan atau menunda balas jasa. Balas jasa yang dimaksud berupa gaji, bonus, promosi, pujian, dan penguasaan yang menarik. Ketiga, kekuasaan pemaksaan adalah kekuasaan yang melaksanakan kepatuhan dengan memakai ancaman psikologi. 4. Kekuasaan referen bersifat abstrak, merupakan kekuasaan yang diperoleh dari karisma, keteladanan, sikap, dan kepribadian dari pemimpin. Kelima, kekuasaan ahli merupakan kekuasaan karena informasi maupun keahlian. Selain itu, seseorang akan memiliki effort power semakin tinggi jika ia memiliki keahlian yang langka dan semakin dibutuhkan. Kepemimpinan dan kekuasaan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan untuk mencapai tujuan pribadinya maupun kelompoknya. Namun, kepemimpinan dan kekuasaan memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada 1. Kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak membutuhkan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan, sedangkan kepemimpinan membutuhkan kesesuaian tujuan antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya. 2. Arah dari pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh atasan atau pemimpin terhadap bawahannya dan meminimalkan pentingnya bentuk pengaruh ke samping dan ke atas. Sedangkan kekuasaan selain berfokus pada pengaruh terhadap bawahan, juga berfokus pada pengaruh kekuasaan dan taktik, mempengaruhi orang lain terhadap atasan maupun kepada sesama teman yang berada pada tingkat yang sama. Cara implementasinya. Jika kepemimpinan lebih menekankan pada cara atau gaya kepemimpinan yang dilakukan, sedangkan kekuasaan lebih memfokuskan taktik untuk mendapatkan kesempatan. 4. Pemilik kekuasaan. Kepemimpinan adalah kekuasaan yang dimiliki secara individu, sedangkan kekuasaan dapat dimiliki oleh individu tertentu serta beberapa kelompok atau sekelompok orang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.